Ekonomi syariah mengarah pada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan. Ini dapat terlihat dari bagaimana penerapan prinsip ini dalam memberikan hak dari kedua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sistem ekonomi syariah yang dianjurkan dalam Islam, saya berkesempatan untuk bertanya kepada salah seorang alim ulama yang juga seorang pengusaha. Di dalam hukum Islam, pilihan syariah dipilih karena pastinya bebas daripada riba, bebas daripada sesuatu manfaat. Di dalam Islam, di dalam fikih dikatakan ma huwa riba? Apa itu riba? Riba itu kullu gardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau setiap apapun yang ditarik dari pinjaman atau hal tersebut manfaat, maka itu dikatakan riba. Oleh sebab itu, pilihan bersyariah dan makna syariah khususnya di dalam bidang ekonomi adalah menjalankan bisnis atau menjalankan urusan keuangan kita yang bebas atau non-riba. Karena riba merupakan salah satu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam menjalankan kegiatan ekonomi, beliau memilih menjalankan usaha yang sifatnya lebih mendekatkan diri secara pribadi dan mereka yang menggunakan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bisnis ya, bisnis ini yang bisa katakan kita ar-rahmah ya, ada umrah, ada memperjalankan orang dari daerah kita, dari Ambon yang kita cintai ini menuju Makkah dan Madinah untuk beribadah kepada Allah. Kembali lagi sebagaimana tujuan tadi, saya selaku pembawa orang, pembimbing, tidak mungkin akan membimbing orang, akan membawa jamaah calon haji atau umrah sampai ke sana lantas ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin semuanya ibadah, apalagi yang berkaitan dengan ini, ibadah yang mabrur, ibadah yang diterima, magbul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syarat adalah proses keuangannya dengan sesuatu yang bersyariah, yang tidak tercemar atau tidak terkontaminasi dengan sesuatu seperti riba atau hal-hal yang haram. Maka oleh sebab itu, apalagi ini memang bisnis, tetapi kita memperjalankan orang untuk ibadah, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengelola itu. Bukan hanya sekedar jenis usaha yang beliau jalankan memiliki niat mulia dengan mengantar dan mendampingi setiap hamba Allah melakukan perjalanan ke tanah suci untuk beribadah, sehingga mendatangkan kebaikan kepada yang mengantar dan diantar. Tetapi dalam pengelolaannya pun tetap berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang sesuai dengan tuntunan kita. Contoh daripada calon jamaah bertanya, Ustadz kita nggak punya duit untuk langsung setor, lalu bagaimana? Maka kita sarankan ya, kita ada kerjasama secara syariah bersama Bank Muamalat dan bisa nanti disetor via Muamalat dan bisa langsung di cross check kepada kita. Semacam itu. Dan memang ketika ini semua murni ya, bebas daripada riba, maka insya Allah ketika ibadah yang kita jalankan tadi akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang dahsyat kepada kita, sehingga mampu merubah kita kepada arah yang lebih baik pastinya. Tetapi kalau dengan ibadah orang tambah buruk, pasti ada sesuatunya. Dengan penerapan sistem ekonomi syariah pada usaha yang beliau jalankan tanpa melupakan haknya sebagai orang yang menjalankan usaha yang mengacu pada tujuan ekonomi syariah yang berdasarkan konsep tauhid dan berdasarkan rujukan Al-Quran dan Sunnah, yaitu memastikan kesamaan dan kesempatan bagi yang menjalankan usaha dan yang menggunakan jasa usahanya. Sehingga tidak heran jika respon dari masyarakat dalam menggunakan jasa usahanya begitu tinggi. Kami melihat ada ghirah,
semacam semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun 2013 kami membuka Ar-Rahmah Umrah dan Tour. Kami ada umrah, kita membawa orang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antusias yang luar biasa dari masyarakat itu bahwa setiap bulan tidak pernah ada yang tidak ingin berangkat. Bahkan tahun musim umrah ini pun saya 6 kali berangkat membawa jamaah. Dahsyat, luar biasa. Berarti ada keinginan dari masyarakat Maluku untuk lebih baik secara agama, untuk lebih jeli terhadap hartanya, untuk lebih memperhatikan sisi halal dan haram. Ketika ini diperhatikan oleh masyarakat Maluku, maka akan lebih baik pastinya, akan lebih mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal mereka diterima dan mereka akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang berjalan di muka bumi ini, yang menebarkan kebaikan, yang menebarkan rahmat, dan insyaallah bermanfaat kepada yang lainnya. Dari kedua usaha yang saya datangi dan mengetahui lebih jelas tentang bagaimana